Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Saudara penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Firly Bahuri di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan rumah Firly Bahuri, saudara, di Kertanegara, penyidik di Treskrimsus membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya ada beberapa dokumen yang dibawa menggunakan koper, kemudian ada juga barang-barang lain Ibrahim. Tadi ketika penggeledahan ada juga ketua RW di sana dan juga warga sekitar. Apa yang mereka sampaikan, yang mereka ketahui soal penggeledahan rumah Firly Bahuri di Bekasi, Alfa? Ya, baik ketua RT, ketua RW, kemudian beberapa tetangga, tepatnya ada tadi disebutkan ada 3 saksi yang terkait, kemudian ada secara keseluruhan artinya ada 4 saksi, termasuk itu dengan ketua RT yang diperiksa oleh penyidik di Villa Galaxy Bekasi Selatan ini. Tetapi disebutkan memang tidak ada pertanyaan langsung yang disampaikan ke para saksi. Mereka hanya diperiksa lokasinya saja. Kemudian dari kuasa hukum juga menyebutkan bahwa karena ini salah sasaran begitu, 3 lokasi lain yang diperiksa di kawasan Villa Galaxy Bekasi Selatan ini, sehingga para saksi yang kemudian masuk dalam surat pemeriksaan itu tidak dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi tadi saya sempat sedikit berbincang dengan ketua RT setempat bahwa Firly Bahuri ini memang sehari-hari berkegiatan di rumah Villa Galaxy Bekasi ini, dan sehari-hari ketika berkantor begitu memang sudah menggunakan rumah yang ada di sini, dan sebagai warga ia merupakan warga yang aktif, tetapi tidak ada yang warga ketahui terkait dengan kasus dugaan pemerasan ex mentan Syahrul Yassin Limpo. Tadi memang informasi awalnya berasal dari ketua RT yang menyebutkan bahwa pemeriksaan atau penggeledahan rumah Firly Bahuri ini sudah dilakukan sejak pagi sekitar pukul 10 pagi. Ibrahim. Baik, terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Bekasi Selatan, Jawa Barat. Saudara, Ketua DPC PD Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo berharap agar Presiden Joko Widodo netral dalam Pilpres mendatang, walaupun anaknya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mineral 100% bebas BPA. Saudara, Anda kembali di Kompas Petang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres. Rapat Majelis Kehormatan MK menghadirkan para pelapor, di antaranya PBHI, Perkat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Total, ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres yang masuk sejak akhir Agustus lalu. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki, menyatakan perlu pemeriksaan cepat karena laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK berkejaran dengan masa pendaftaran Capres-Cawapres serta tahapan Pilpres selanjutnya. Karena isu ini isu yang berat, isu serius. Dan
ya sangat terkait dengan jadwal waktu. Jadwal waktu pendaftaran capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan capres. Sedangkan di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. Tetap telat. Sejumlah lembaga yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK atas putusan batas usia Capres dan Cawapres memberikan klarifikasi kepada Majelis Kehormatan MK. Saat menjelaskan laporannya di depan majelis, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Celestinus, menjelaskan ada konflik kepentingan dan hubungan nepotisme dalam putusan mengenai batas usia Capres-Cawapres yang memuluskan jalan bagi Gibran Raka Buming Raka maju Pilpres. Bahwa sidang harus tertutup itu, kenapa? Kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan hakim konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi yang atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda yang menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Forum Guru Besar Tata Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik putusan batas usia Capres-Cawapres ke Majelis Kehormatan MK. Forum terdiri dari belasan guru besar dan pengajar hukum yang didampingi kuasa hukum dari sejumlah lembaga bantuan hukum. Forum Guru Besar menuntut Anwar Usman diberi sanksi administratif dan diberhentikan dari jabatan. Kami jeda program Kompas Petang, Saudara. Kami ajak Anda langsung menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita langsung menuju ke Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta untuk menyimak bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Cawapres pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tiba di RSPAD pada Kamis pagi tadi, Saudara. Saat ini dari visual yang Anda lihat di RSPAD, tampak sudah ada persiapan. Prabowo dan Gibran sudah keluar dari area lobi dan akan menuju wartawan untuk menyampaikan bagaimana jalannya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Saudara, pemeriksaan kesehatan ini bagian termasuk rangkaian yang dilakukan sebagai syarat mendaftar di Pilpres 2024. Dengan selesainya pasangan ini, Prabowo Gibran menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, maka selesai pula 3 pasangan calon melakukan tes kesehatan usai mendaftar di KPU. Ini dia, Saudara, Prabowo Subianto bakal Capres, di belakangnya ada Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini kami tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melaksanakan tugas dan saya akan menyerahkan kepada Bapak Prabowo Subianto bukti bahwa beliau sudah menyelesaikan pemeriksaan. Demikian juga kepada Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai bukti otentik, sebagai bukti nyata bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Ini ya. Terima kasih. Ya. Ya. Ya.
dan selesai. Ya. Ya, terima kasih. Kami persilahkan Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beta sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Mas Gibran ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Rumah Sakit RSGS, kepada KPU, kepada seluruh dokter, perawat, dan ASN yang telah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk kami. Kami merasa sangat tertib, sangat well organized, efisien, profesional. Saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan dokter-dokter, tenaga kesehatan, perawat, putra-putri Indonesia yang sangat profesional. Saya sangat bangga. Walaupun saya harus mengakui, tiap pemeriksaan kesehatan saya selalu dak-dikduk, agak was-was, dan sampai sekarang masih was-was nunggu vonis. Tapi alhamdulillah kayaknya tadi dokter-dokter dan perawat banyak senyumnya, jadi kayaknya lumayan hasil pemeriksaan. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi seluruh tim, terima kasih saya yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, dan silakan Mas Gibran menyampaikan. Cukup. Persiapan tidak ada yang khusus, tapi memang tadi malam kan suruh puasa. Oke. Tadi pagi saya masih sempat berenang. Ya, siap mental karena saya ini terus terang aja, boleh saya ngaku nggak? Ini di depan banyak orang loh. Saya mantan Kopassus, tapi saya takut disuntik jarum. Jadi, tapi alhamdulillah tadi yang ambil darah sangat profesional, tidak terasa. Dulu saya waktu aktif lebih baik saya terjun 10 kali daripada disuntik. Tapi sekarang ya harus tunduk sama dokter. Terima kasih. Sekali lagi. Itu tadi yang disampaikan oleh bakal Capres Prabowo Subianto pasca menjalani serangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tadi diserahkan pula bagaimana hasil pemeriksaan tes kesehatan di RSPAD baik kepada Prabowo dan juga kepada Gibran. Saya suka minum jamu kunyit, teh kunyit sama teh cengkeh, luar biasa. Oke, terima kasih. Lancar semua ya. Terima kasih Pak. Besok lagi ya. Disampaikan sedikit tadi bagaimana persiapan Prabowo Subianto dalam menghadapi tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemeriksaan tes kesehatan hari ini sudah menandai selesainya pemeriksaan 3 pasangan bakal Capres Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hasilnya akan dilaporkan ke KPU pada Jumat esok pada siang hari oleh tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Saudara, breaking news Kompas TV, kita akhiri sampai di sini dan Kompas Petang akan kembali berlanjut untuk Anda. Tetap bersama kami, hadirkan saya, Cynthia Rompas. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat curhat di acara Konferensi Hukum Nasional di Jakarta hari Rabu. Arief bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebut ada kekuatan besar yang menguasai legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan disokong partai politik dan pengusaha. Arief kemudian menyinggung alasannya memakai baju warna hitam. Menurutnya ia tengah berduka atas prahara di lembaganya Mahkamah Konstitusi. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena dia juga mempunyai partai politik, sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal, itu di satu tangan. Sebelumnya, saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan syarat usia capres dan cawapres yang mengubah syarat menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah, Arief Hidayat dan koleganya Saldi Isra juga curhat di sidang. Saat itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion mengaku merasakan ada yang aneh sebab putusan MK berubah pendirian sangat cepat dari menolak menjadi mengabulkan, terlebih setelah terjadi perubahan komposisi hakim. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Sedikitnya ada 14 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan MK mengenai syarat usia capres dan cawapres yang belakangan memberi jalan keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju Pilpres. Laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK tengah berproses di Majelis Kehormatan MK. Sementara tahapan Pilpres juga telah berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, dua peristiwa berlangsung hari ini di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sejumlah guru besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Dan yang kedua, Majelis Kehormatan menggelar rapat perdana klarifikasi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK atas putusan batas usia capres dan cawapres. Sudah ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang ikut melaporkan Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik MK. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Mbak Bivitri, boleh tidak digambarkan
apa sih sebenarnya alasan dari belasan guru besar dan juga pengajar TN ini melaporkan Anwar Usman ke MK? Apa poin-poin utama yang dilaporkan? Poin-poin utamanya jelas soal benturan kepentingan yang terdapat antara Anwar Usman sebagai ketua MK yang mengatur jalannya rapat permusyawaratan hakim sehingga menghasilkan putusan seperti itu, dan orang yang punya kepentingan terhadap perkara tersebut. Jadi memang kalau dalam kode etik Mahkamah Konstitusi dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang ada soal benturan kepentingan dengan hakim, ada salah satunya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak harus pemohon dengan ketua MK atau hakim MK, tapi orang yang berkepentingan terhadap suatu perkara dengan hakim MK. Nah, di sini jelas sekali kita bisa lihat sendiri dalam putusannya, pemohon itu mencantumkan bahwa alasan dia mengajukan permohonan itu justru karena dia mengagumi, ditulis namanya Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo. Jadi benturan kepentingan itu nyata dan tentu saja kita bisa membuktikan juga mereka ada hubungan paman dan ponakan, dan dari situ kemudian akan terlihat kejanggalan-kejanggalan yang sudah diungkapkan sebagian oleh hakim-hakim sendiri yang menyatakan pendapat berbeda. Tadi sudah dikutipkan Pak Prof. Saldi Isra misalnya menyampaikan soal komposisi hakim dari 7 perkara itu, waktu 3 hanya 8, Pak Anwar Usman tidak ikut, tapi di perkara yang menang ini Pak Anwar Usman jadi ikut ya, dan seterusnya. Kira-kira itu yang Mbak Bivitri, tapi total ada berapa hakim MK yang dilaporkan? Untuk kami 1. Kami paham yang lain ada 5 saya kira ya, PBHI itu. Hanya ketua hakim MK? Oke, Mbak Bivitri, ini kan ada 14 laporan yang sedang diproses MK. Sebenarnya apa urgensi dari laporan ini? Urgensinya sangat tinggi karena kita butuh kejelasan soal bagaimana MK ini masih bisa mempertahankan marwahnya atau legitimasinya atau tidak. Jadi laporan-laporan ini, terutama laporan kami, itu bukan soal Gibrannya yang mau kami halangi begitu ya, atau misalnya kami tidak suka Pak Anwar Usman, bukan itu. Tapi kami melihat MK ini sekarang legitimasinya menurun. Ketidakpercayaan publik terhadap MK itu sangat-sangat kelihatan. Bahkan kan kalau kita buka map saja, sekarang namanya Mahkamah Keluarga. Kemudian ada meme segala macam. Diolok-olok sangat parah MK ini. Nah, artinya sudah segenting itu kekuatan dari Mahkamah Konstitusi? Bukan, maksud saya kekhawatiran saya adalah kalau diolok-olok seperti ini, nanti ketika MK misalnya memutus sengketa hasil pemilihan umum, terutama pemilihan presiden, kalau mereka tidak dipercaya lagi, maka bisa terjadi konflik sosial di kalangan masyarakat karena dia tidak lagi dianggap adil. Nah, itu yang sangat urgen menurut kami, jadi harus segera diberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada publik. Dan juga sanksi terhadap pihak-pihak yang memang melakukan pelanggaran etik. Oke, artinya ada urgensi untuk jangka panjang juga. Tapi Mbak Bivitri, untuk kategori apa pelanggaran Anwar Usman ini menurut Anda? Dan sanksinya akan seperti apa? Apalagi kan status beliau adalah ketua MK. Sebenarnya ini menurut saya kategorinya pelanggaran berat ya, karena benturan kepentingan itu luar biasa tinggi derajatnya. Bahkan tidak hanya di kode etik, kalau kita buka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 17 itu dikatakan kalau ada hakim yang punya benturan kepentingan dia harus mundur. Bahkan kalau dia tidak mundur sebenarnya putusannya itu bisa menjadi tidak sah. Sebenarnya begitu. Jadi sebegitu tingginya soal benturan kepentingan ini. Karena mereka harus memberi yang adil. Nah, jadi dengan itu seharusnya ini masuk kategori pelanggaran yang berat. Nah, sanksinya memang ada beberapa kategori. Yang paling ringan tuh biasanya hanya sanksi teguran lisan, gitu yang paling berat? Teguran tertulis. Yang paling berat itu rekomendasi pemecatan. Dan ya kami sih berharap juga sampai kepada sanksi yang berat. Baik, singkat saja terakhir Mbak Bivitri, menurut Anda bagaimana kredibilitas dari Mahkamah Kehormatan MK ini, khususnya Pak Jimli? Ya, itulah ya. Jadi memang masalahnya 2 tuh, bukan hanya Pak Jimli yang pernah menyatakan secara terbuka ia mendukung Pak Prabowo, tapi juga MK-MK sendiri dilantiknya saja oleh Ketua MK.
Makanya kita harus dorong betul supaya MK ini MK lebih independen dan juga betul-betul transparan. Jadi kita juga kalau punya keraguan paling tidak nanti bisa dibuktikan dalam prosesnya. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Like dan lonceng.